Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safanela Kamal dengan NIM A11 2024 15883, dan sebelah kanan saya Keisa Zahira dengan NIM A11 2024 15886. dan sebelah kiri saya Rindi Naima dengan NIM A11 2024 15877. Di sini kami akan memaparkan Project DetectMed, sebuah inovasi sistem deteksi dini tumor yang mengimplementasikan algoritma deep learning YOLO berbasis citra medis untuk menghasilkan analisis yang akurat dan responsif secara real time guna mendukung efisien diagnosa di sektor kesehatan modern. Masuk ke bagian latar belakang, di sini saya akan menjabarkan 4 poin utama yang menjadi landasan kuat mengapa penelitian ini dilakukan. Poin utama mengenai pentingnya deteksi dini. Sebagaimana yang ditekankan oleh WHO, deteksi di tahap awal merupakan faktor penentu utama bagi keberhasilan pengobatan. Singkatnya, kecepatan diagnosa berbanding lurus dengan tingkat keberlangsungan hidup pasien. Yang kedua, kita bisa lihat ada masalah pada sistem. Saat ini proses analisa citra medis seperti MRI atau CT scan masih sangat bergantung pada pengecekan manual. Proses manual ini cenderung lambat dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga kurang efisien untuk kebutuhan diagnosa yang cepat. Poin ketiga, kondisi di Indonesia. Saat ini kita menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan rasio antara jumlah dokter spesialis radiologi dengan volume pemeriksaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kesenjangan ini menciptakan penumpukan antrian pemeriksaan di berbagai fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, poin keempat itu membahas tentang dampak resikonya. Beban kerja yang sangat tinggi berpotensi memicu kelelahan pada tenaga medis yang pada akhirnya dapat menimbulkan human error. Risiko terbesar adalah terlewatnya deteksi tumor pada stadium awal yang penampakannya masih sangat samar. Selanjutnya, bisa kita lihat pada grafik ini menunjukkan tren kanker baru, yang mana merupakan bentuk tumor ganas. Kenaikan angka ini mewakili besarnya volume pasien yang harus ditangani oleh tenaga medis setiap tahunnya, dari tahun 2020 sampai 2024. Grafik ini memberikan gambaran yang lebih jelas soal urgensi yang saya sampaikan tadi. Kalau kita perhatikan garis birunya, tren baru mengalami kenaikan yang konsisten di tahun 2020. Kasus baru masih di angka 19,3 juta. Tapi kita bisa lihat di sini angka naik terus sampai menembus 20,7 juta kasus di tahun 2024. Nah, dari data Globocan ini membuktikan bahwa beban kerja medis memang meningkat secara nyata di seluruh dunia. Jadi, kenaikan jumlah kasus ini harus dibarengi dengan teknologi deteksi yang lebih efisien supaya tidak terjadi penumpukan diagnosa. Berikutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan tren kenaikan kasus yang sangat signifikan tadi, penelitian ini fokus pada solusi berbasis teknologi. Maka dari itu, saya merumuskan 3 poin utama yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Poin pertama, terkait pengembangan model. Di sini saya ingin mencari tahu bagaimana cara merancang dan melatih arsitektur YOLO V8S dengan membandingkan terhadap YOLO V11S. Tujuannya jelas, yaitu untuk menentukan mana yang paling optimal dalam mencapai akurasi deteksi tumor pada citra medis. Poin kedua itu mengenai evaluasi kinerja. Masalah yang sering muncul di lapangan adalah kualitas citra medis yang beragam. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat kecepatan dan presisi model ini nanti saat menghadapi varian kualitas citra seperti adanya noise atau ukuran tumor yang sangat kecil dan samar. Poin ketiga adalah mengenai implementasi sistem. Saya
ingin melihat sejauh mana efektivitas model ini jika diterapkan sebagai detection super system secara real time. Apakah sistem ini benar-benar mampu meningkatkan efisien alur kerja radiologi dan secara nyata mengurangi beban kognitif yang dipikul oleh dokter. Selanjutnya, saya akan memaparkan peta jalan penelitian yang dirancang akan berlangsungnya proyek kami. Penelitian ini terbagi menjadi 5 tahapan utama. Tahapan pertama, saya dan kelompok saya melakukan literatur mendalam dan mengumpulkan dataset serta persiapan apa saja yang akan digunakan di proyek kami ini. Tahapan kedua, melakukan pengembangan model. Di tahap ini meliputi processing data yang dimana nanti datasetnya akan ditandai dengan RoboFlow. Tahap ketiga, saya akan mengembangkan detection super system dan mengintegritas model yang sudah dibuat. Yang tahap keempat, yaitu menguji dan mengevaluasi. Yang tahap terakhir itu ada publikasi hakiki. Nah, di tahap terakhir ini dimana nanti kita udah finishing dan pastinya sudah membuat makalah atau proposal dari proyek yang kami buat. 1. Ada telaah dan studi pustaka. 1. Eksplorasi literatur. Pemetaan perkembangan teknologi deteksi objek terkini menggunakan Jonet Paper. 2. Ada penggeseran paradigma, transisi dari diagnosis manual ke computer aided diagnosis atau CAD berbasis deep learning. 3. Ada pemulihan arsitektur menggunakan YOLO V8S sebagai model utama karena efisiensi komputer tinggi tidak bergantung pada hardware spesifikasi khusus. Tujuan strategisnya integritas AI sebagai detection super system atau DSS untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi alur kerja dinamis. Di sini ada pemetaan penelitian menggunakan Jonet Paper. Dan selanjutnya nomor 2 ada metodologi yang diusulkan. Problem statistik yaitu metode penelitian Paperland, pengumpulan data menggunakan 1511 citra medis dari repositori Kaggle. 3 ada pra-processing atau anotasi, rephrasing, normalisasi, dan argumentasi data via RoboFlow. Yang selanjutnya ada pembagian dataset, splitting data menjadi training, validation, dan testing. Yang selanjutnya ada pemodelan, pelatihan model menggunakan arsitektur YOLO V8S untuk efisiensi dan akurasi. Yang selanjutnya ada evaluasi, kita pengumpulan performa teknik MAP, precision, recall, V1 score. Dan yang terakhir adalah implementasi, deployment ke antarmuka web sebagai decision support system atau DSS. Dan di bawahnya itu ada alur metode yang kita usulkan. Dan yang ketiga ada dataset yang digunakan. Sumber data yang kita ambil dari repositori Kaggle berjumlah 1511. Proses anotasi, processing, dan pelabelan bounding box pada regression of interest menggunakan platform RoboFlow. Fitur utama melatih YOLO V8S mengenali fitur visualisasi spesifikasi, yaitu ada tekstur, bentuk, dan batas tepi tumor. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi deteksi dan kemampuan generalisasi model terhadap berbagai variasi bentuk dan ukur tumor. Masuk ke eksperimen, arsitektur model yang kami gunakan yaitu YOLO V8S, kemudian dibandingkan dengan YOLO V11S. Untuk workflow eksperimennya ada training, validation, dan testing untuk menghasilkan parameter bobot model yang optimal. Deployment, integrasi berbasis web yang dapat digunakan sebagai alat bantu screening real-time bagi radiolog. Kemudian, selanjutnya, ini adalah gambar hasil eksperimen dengan menggunakan YOLO V11S. Ada 2 gambar. Yang gambar sebelah kiri adalah gambar yang kita label sendiri. Sementara yang kanan, ini adalah gambar yang sudah labelan hasil dari Google Colab atau hasil model kita. Kemudian ini hasil eksperimen YOLO V8S. Seperti yang tadi, ada 2 gambar. Yang sebelah kiri itu gambar yang kita label sendiri. Kemudian yang sebelah kanan adalah gambar hasil model kita dari Google Colab. Hasil yang diharapkan, produk utama model deteksi tumor berbasis YOLO V8S yang akurat
dan terintegrasi sebagai decision support system. Untuk outputnya, visualisasi bounding box pada lokasi tumor, indikator nilai probabilitas keyakinan model. Manfaatnya dapat membantu screening awal yang lebih objektif, mempercepat proses diagnosis klinis, mereduksi resiko human error akibat kelelahan. Yang selanjutnya adalah target capaian penelitian kami. Targetnya dalam pengembangan sistem, model deteksi tumor ini yang berbasis YOLO V8S dan V11S ini akan dibuat prototype decision support system berbasis web yang fungsional. Keluarannya kita publikasi ilmiah pada jurnal nasional. Kemudian anggota tim yang terlibat di sini saya mengerjakan dengan teman-teman saya, anggota tim saya yang beranggotakan Rendiani dan Syafa. Ini adalah beberapa pembagian dalam sistem pembuatan deteksi tumor. Kemudian ada jadwal project. Ini jadwal-jadwal kami dalam pada minggu pertama kita ada studi pustaka dan finalisasi konsep. Minggu pertama dan kedua, kita ada pengumpulan dataset dari Kaggle. Datasetnya berjumlah 1.500. Minggu ketiga kita mulai processing data. Minggu ketiga-4 kita mulai pelabelan pada tumor. Lalu minggu kelima kita mulai eksperimen. Minggu ke-6 kita mulai evaluasi akhir model. Kesimpulan terakhir, penelitian ini bukan sekedar membuat aplikasi, tapi kami juga bertujuan untuk menghadirkan asisten visual yang membantu tenaga medis bekerja lebih efisien. Dengan dukungan teknologi YOLO V8S, screening tumor yang dulunya memakan waktu lama dan rentan human error, kini menjadi lebih cepat, efektif, objektif, dan akurat. Kami berharap sistem ini menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas screening di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.